Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Zulkarnain, NPM 200101004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan presentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Paragraf, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Andri Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Langsung pada materi dan pembahasan. Yang pertama ialah latar belakang. Umumnya, kesulitan pertama membuat karya ilmiah adalah mengungkapkan pikiran menjadi kalimat, dan bahasa ilmiah sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri dari satu kalimat, dan hal itu memang memungkinkan. Selanjutnya pada pembahasan pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kalimat dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca, dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya, struktur paragraf ialah terdiri dari posisi paragraf, batasan paragraf, dan kegunaan paragraf. Unsur paragraf terdiri dari transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, kalimat penegas atau penjelas. Dan selanjutnya, syarat-syarat paragraf ialah kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, dan pola susunan paragraf. Teknik pengembangan paragraf terdiri dari secara alami, klimaks dan anti klimaks, umum, khusus, dan khusus umum. Manfaat paragraf ialah mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan, menandai peralihan gagasan baru pada karangan yang terdiri dari beberapa paragraf untuk memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya. Jenis-jenis paragraf ialah paragraf edukatif, induktif, campuran, narasi, eksposisi, dan argumentasi, serta persuasi. Di sini dijelaskan di mana berdasarkan letaknya tadi sudah saya sebutkan. Sedikit menjelaskan saja. Paragraf edukatif ialah merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Sedangkan edukatif ialah kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelasnya terletak sebelum kalimat utama. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, serta kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah paragraf. Sedangkan paragraf persuasi merupakan paragraf yang mempunyai tujuan untuk membentuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Berdasarkan tujuannya dapat terbagi menjadi paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Sedangkan berdasarkan isi, paragraf berisi deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif, serta paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik, terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Selanjutnya ialah kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat, atau alinea merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam satu kesatuan yang membentuk suatu kalimat yang utuh. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.